Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bangkit dan bercahayalah. Sebuah tema yang harus terus kita renungkan sepanjang tahun ini. Dan saya percaya kalau kita merenungkan tema ini dan mulai menghidupinya, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang besar pasti terjadi buat hidup saudara, buat lingkungan saudara. Bahkan saya percaya sesuatu yang besar terjadi buat bangsa kita. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah diciptakan untuk berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca hari ini, firman Tuhan jelas katakan bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Ingat, kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Kita tidak sama dengan Tuhan, tapi kita serupa, kita segambar dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan memberikan sebuah otoritas, Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, sehingga manusia berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Dalam terjemahan bahasa aslinya, kata berkuasa itu punya pengertian dominion, punya pengertian menaklukkan. Punya kuasa, berarti manusia punya kuasa, punya otoritas untuk berada di atas ciptaan yang lain. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tujuan Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia. Dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada manusia, maka Tuhan mau manusia mengerjakan sesuatu yang besar buat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kalau kita melihat Kejadian pasal yang pertama, kita tahu bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, semuanya baik. Dan Tuhan mau apa yang Dia ciptakan yang baik itu dikelola oleh manusia dengan baik, sehingga Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Saya tertarik dengan terjemahan dari The Message Bible. Dia katakan bahwa kuasa yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar dominion, tetapi responsibility. Ada sebuah tanggung jawab. Ketika Tuhan menempatkan manusia di bumi ini, maka Tuhan memberikan manusia tanggung jawab untuk mengelola, untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara, untuk menumbuhkan, untuk membangun potensi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia dan memberikan kuasa kepada manusia. Tapi sayang, Alkitab katakan manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia kehilangan rencana Tuhan. Dosa membuat manusia tidak bisa mengerti rencana Tuhan dengan benar. Sehingga apa yang terjadi ketika manusia mendapatkan kuasa? Yang terjadi adalah manusia yang berdosa ini menjalankan kuasanya dengan tangan besi. Dan kita bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-10, jelas Yesus katakan bahwa pemerintah bangsa-bangsa menjalankan kuasanya dengan tangan besi. Tapi kamu nggak boleh, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu syukur kepada Tuhan. Lewat kematian dan kebangkitannya, Dia mengembalikan kuasa, Dia memberikan kembali kuasa kepada manusia. Dan tujuannya tetap sama, yaitu supaya manusia mengelola, manusia menjaga, manusia merawat, manusia menumbuhkan, manusia menghidupkan, manusia menumbuhkan potensi, bukan mematikan, bukan menghancurkan, bukan menindas. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ingat, kuasa sudah diberikan buat setiap kita. Saudara sebagai kepala keluarga, saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai seorang pemuda, percayalah ada kuasa dalam hidupmu. Dan kuasa itu harus kita pakai untuk membangun, untuk menjaga, mendatangkan kesejahteraan. Untuk itulah kuasa diberikan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini jangan pakai tangan besi lagi. Gunakan kuasa sekali lagi untuk membangun, untuk menjaga, untuk memelihara, untuk mengayomi, untuk menumbuhkan, untuk membangkitkan semangat. Jangan membunuh kehidupan, jangan membunuh potensi.
tapi sebaliknya hidupkan, bangkitkan. Dan saya percaya dengan kuasa yang Tuhan beri buat hidup saudara, ada banyak kehidupan yang akan dibangunkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari hari ini kita berdoa supaya semua kita yang mendengar renungan hari ini mulai mengerjakan, mulai menjalankan kuasa itu dengan benar, sehingga lewat hidup kita nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ada banyak orang dibangunkan, dihiburkan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur buat firman yang Tuhan berikan buat setiap kami hari ini lagi. Kami percaya bahwa kuasa sudah diberikan buat setiap kami, dan kami ingin mengerjakan, kami ingin menjalankan kuasa yang Tuhan berikan dengan benar, supaya lewat kuasa yang Tuhan berikan ada kehidupan yang dibangun, ada kehidupan yang dipelihara, ada potensi-potensi yang ditumbuhkan Tuhan, bukan sebaliknya. Sehingga lewat kuasa yang Tuhan berikan ada banyak orang yang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi kami percaya firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu, ini jadi hari yang luar biasa buat setiap kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap mengerjakan kuasa, bangkitkan kehidupan, bangunkan potensi, Tuhan dipermuliakan. Amin.